Shalom, selamat pesta peringatan turunnya Roh Kudus buat saudaraku seiman semuanya dimanapun berada. Kita persiapkan hati pikiran kita, berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Terpujilah Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang telah menggenapi janjinya seperti yang dikatakannya di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Kasih, yang telah membeda kita. Penggenapan janji Allah itu adalah peristiwa turunnya Roh Kudus. Itulah sekarang yang kita peringati, kita rayakan dan kita syukuri. Dengan demikian, marilah kita bersama-sama di dalam persekutuan yang kudus bersama dengan Allah di dalam ibadah kita. Marilah kita bernyanyi dari nyanyian 102 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batin. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras
dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturan dan melakukannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus. Bukalah mata hati kami juga dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan hati kami penuh damai dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 462 ayat 1. Taurat untuk kita pada peringatan turunnya Roh Kudus hari ini tertulis dalam 2 Timotius 1 ayat 7-8. Demikian bunyinya, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 424 ayat 1. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkaulah Tuhan yang menganugerahkan Roh-Mu yang kudus kepada kami orang yang hina ini, supaya kami diajari, dipimpin, diterangi, dan dikuduskan, serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Roh-Mu kudus mempersatukan kami
yang Engkau pilih agar saling menerima dan mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Dari jurang yang dalam kami berseru kepadamu, ya Tuhan, Tuhan, dengarkanlah suara kami. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonan kami. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi kepadamu ada pengampunan. Dengarkanlah suara jeritan kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami berterima kasih dan memuji namamu karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Kami bersuka cita karena Engkau telah menganugerahkan Roh Kudus kepada kami. Namun kami mengingat penderitaan kami dan penderitaan bumi ini yang diakibatkan pandemi COVID-19 yang sedang kami hadapi sekarang ini. Kasihanilah kami dan segeralah kiranya berlalu pandemi COVID-19 dari muka bumi ini. Seperti yang telah Engkau perbuat kepada bangsamu dari perbudakan Mesir yang dipimpin oleh Musa, yang menaruh Roh Kudus-Mu dalam hati mereka, yang membelah air di depan mereka, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berkatilah gerejamu selama di dunia ini. Walaupun gerejamu menghadapi kesusahan karena pandemi COVID-19 ini, namun Engkau melimpahkan rupa-rupa karunia kepada jemaatmu, agar semakin bertambah pemberita Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesama manusia. Pakailah gerejamu menjadi saluran berkat kepada dunia, terhadap yang berkekurangan dan yang berkesusahan. Berkatilah dan kuatkanlah para pelayan di gerejamu. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah dan di rumah masing-masing. Teguhkanlah iman jemaatmu dimanapun berada, kalaupun harus menghadapi penderitaan saat ini. Namun kami percaya Engkau akan mengakhiri penderitaan ini karena pengasihan-Mu, dan Engkau akan menuntun kami dengan Roh-Mu kepada kesenangan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan. Kasihanilah kami orang yang berduka yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Agar hidup
Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kerimiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi buku nyanyian 194 ayat 1 plus 4. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita kepada peringatan turunnya Roh Kudus hari ini tertulis dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semua itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi buku nyanyian 464 ayat 3.
kita bersama-sama mengaku iman percaya kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat. Warta Jemaat HKBP Jambi Sada, Minggu 21 Mei 2020, Minggu Pentakosta, Pesta Perjulu Perninggotan Hasasaur ni Todi Perbadia. Tema Todi ni Jahoba na manugu Tuha Sonangan. Ayat-ayat si Jahaun Minggon do takaturpuk tajahamai diwartatai. Titing na maragam, na perjulu, na sorang. Nah, di hari Selasa tanggal 10 Mei 2020 di basa-basa Hutuata sadadanak bawa di keluarga Nyamata Hasimajutak inatai Borunenggulan Sian Huta Pasir Putih Kota Jambi Wek Patar 2 napa 2 hun. Nah, di hari Senin tanggal sia September 2010 sia di basa-basa Hutuata do sadadang boru di keluarga Nyamata Riko Bahari Sianipar inatai Dewi Nurwita Kapati Boru Hutapea Sian Huta Kasangkumpe Jambi Wek Kumpe Pudak. Dua Pasahaton Hamalateon Manang Subangan pilihan bulanan. Tusudi ruas ni huriata HKP Jambi Sada. Muluadong nanaing pasahaton hamalateon. Subangan pilihan bulanan doho lana asing. Bui may di pasahat marhite rekening ni huriata ima di BTN. Cabang hayang buruk nomor rekening 0 sada 02 onom 0 sada 5 00 sada walu siapitu atas nama HKP Kebun Kelapa jala molodung di setor manang ditransfer di pasaha mabuk di setoran marhite situa wek tabi dohot pasahaton guarni keluarga asa dititikon di hari Minggu namangihut patuluhon buah-buah manang pemberitahuan menindaklanjuti anjuran pemerintah tentang pandemi virus corona manang COVID-19 diberitahukan kepada seluruh warga jemaat HKBP Jambi 1 pertengahan wek ibadah minggu dan seluruh kegiatan kategorial untuk sementara ditiadakan sampai dengan ada pemberitahuan selanjutnya. Kegiatan pertanyaan wek dan ibadah hari Minggu dapat kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Opat, pilihan pertanyaan wek di Jabu. Pinabotohom matu sude ruas ni huriata. Ia pilihan pertanyaan wek nang tapatupa di bagas tabi tapasaha mai tuhuria marhite situak tabi mulai tema tuhat tama nama masu-masu. 5. Pilihan ibadah minggu di Jabu. Pinabotohom matu sude ruas ni huriata.
ia pilihan ibadah minggu naung tapatupa di bagas tabi tapasaha mai tuhuriata marhite situa wek tabi jala langsung ma tasagi songon ibadah minggu biasana ima na parjulu pilihan sadaa tuhuria pilihan sadabi tu pembangunan pilihan dua tu pusat jala molo globaldo di setor perhalado manang bedahara huriama namasagi mole atema tuhatama mamasumasu onom acara pertanyaan wek dot kebaktian minggu mangihutun hasil koordinasi Poltamer dot piga-piga halak situa ima na perjulu acara pertanyaan di wek di patupa di setiap hari Rabu jala patupa unihuriata do pertanyaan wek dot acara kebaktian minggu secara online. 2. Margati suring ma perhalado marageda tu pertanyaan wek dot tangiang pengodianon suang songonima majaha sunggul-sunggul manang warta jemaat di kebaktian minggu. Napatuluhon penetoran angka pilihan dot setoran na asing paling lebak na sian perhalado setiap hari Kamis pukul 21 WIB asa sempat dipamasuk tuarta jemaat jala molo di setor sesudah hari Kamis bahenot tamai tuarta jemaat hari Minggu namangihut. 4. Acara kebaktian pertanyaan wek dot kebaktian minggu di paradi huriata do laos tapakke mai mangihuton acara online naung di patupa di huriata. 5. Pinangido matu sudah ruas perhalado ni huriata asa proaktif lau pasahaton acara pertanyaan wek keluarga dot acara kebaktian minggu keluarga laos majalau pilihan pertanyaan wek keluarga dohot pilihan kebaktian minggu keluarga sian ganuk ruas nabi di setiap wek. 7. Pesta parjulu perningotan hararoni tol di Purbadia di hari Minggu sadarion tanggal 31 Mei 2020 ima pesta parjulu perningotan hararoni tol di Purbadia laos di patu pahuriata do acara dot ibadah kebaktian online asa tapatupa ma acarai di bagas tabi jala laos papungupulian namarboho do hita ima tulaon pekabaran Injil manang seding hatopan HKBP. 8. Pesta paduahon perningotan hararoni tol di Purbadia di hari Senin marsugut tanggal 1 Juni 2020 ima pesta paduahon perningotan hararoni tol di Purbadia laos di patu pahuriata do acara dohot ibadah kebaktian online asa tapatupa macarai di bagas tabi jala laos papungupilian namaraboho do hita ima tu ulaun keadilan perdamaian keutuhan hatopan HKBP. Sia tim kepedulian kemanusiaan dampak pandemi COVID-19 HKBP Jambisana menguduti posko peduli kemanusiaan dampak pandemi COVID-19 HKBP Distrik 25 Jambi naung masohot alani na di hari Sabtu tanggal 10 Mei 2020 naung dipatupa tim kepedulian kemanusiaan dampak pandemi COVID Sapulsia HKBP Jambisana ima ketua Situa J Munte wakil ketua Situa PM Tapu Bulung sekretaris Situa RD Boru Simarmata Eskom bendahara Situa T Boru Manado koordinator dana Situa K Siregar anggota Patarsada Situa D Pakpahan Tajuk Pinang Situa T Boru Manado Talang Bajar Situa T Sinaga Kumpe Pudak Situa M Raja Guguk
Patar 2 situa R Boru Tanjung, Simponi situa Bente Sibulun SE, Pasar Jelutung situa Esa Boru Purba SPD. Tatanya koma anggiat margugu nasida mangulahun-ulahun ni huriata, tuhat tama nama masuk-masuk. 10. Pelaksanaan kepedulian kemanusiaan dampak pandemik COVID-19 SKWP Jambi 1. Nah, di hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 di Patu Pahuriata do pemberian bantuan paket sembako tahap kedua tu 21 kepala keluarga ruas ni Huriata marhite tim kepedulian kemanusiaan dampak pandemik COVID-19 HKBP Jambi Sada. Nani uluhon ni Padita Resort amata Padita Marudut nababan STH. Guar-guar ni ruas ni Huriata naung majalo tazahamai di wartat tabi. 10 bantuan sosial kemanusiaan dampak pandemik COVID-19 HKBP Jambi 1. Patu pau ni Huriata do bantuan sosial turuas ni Huriata na terdampak pandemik COVID-19 ima turuas nama sohot sian parkarejuan jaladang adong be pasarian nama korhon maul sidagu-daguan alani turuas ni Huriata HKBP Jambi Sada na terbuka rohana lau pasatun bantuan bui madi pasahat berupa dana manang uang, manang sembako marhite situa wek, manang langsung tu sekretariat Huria. Datar nang menubang saha tu sadarion ima tajahama diwartate. Rekapitulasi hepeng namasuk 14.450.000 rupiah. Hepeng naharuar pengeluaran 5.727.550 rupiah. Saldo mingguan 56.807.127 rupiah. Songonima titing namasa di mingguta sadario. Sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perayaan turunnya Roh Kudus, marilah kita memberikan hati dan pikiran kita mau disabak oleh Tuhan melalui firman-Nya yang tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 63 ayat 11 hingga ayat 14. Beginilah firman Tuhan. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa, hambanya itu, di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka?
yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah Engkau memimpin umat-Mu untuk membuat nama yang agung bagimu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kurang lebih 2 bulan kita telah menjalani physical atau social distancing, di mana hampir seluruh kegiatan kita lakukan di rumah. Tentu suasana tersebut dapat membuat kita jenuh, bosan, yang pada akhirnya ketaatan, kesetiaan, dan disiplin menjadi luntur. Sehingga apa yang kita jalankan dan lakukan selama 2 bulan ini menjadi sia-sia dan tidak berarti. Namun dalam hal menangkal dan menghadapi suasana kebosanan dan kejenuhan tersebut, perlu kiranya kita tingkatkan hidup sabar, karena kesabaran itu sangat berguna dan bermanfaat untuk melawan kebosanan, sehingga kita tetap bersemangat untuk melakukan ketaatan, kesetiaan, dan disiplin yang tinggi. Kesabaran tersebut bukan hanya berguna ketika kita menghadapi suasana yang menerpa kehidupan kita, yang menerpa dunia ini sekarang, tetapi kesabaran itu juga berguna dalam hidup kita sehari-hari dan bermanfaat dalam menjalankan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Baik menghadapi manusia perlu sabar, menghadapi penguasa-penguasa perlu sabar, di hadapan Tuhan justru itu yang tuntut. Karena kesabaran itu adalah dapat mencegah kesalahan-kesalahan, seperti yang dikatakan oleh Pengkhotbah 10 ayat 4. Kesabaran adalah salah satu buah daripada roh, dan juga adalah tipe-tipe orang yang dipilih oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, justru karena ketidaksadaran umat Tuhan atau bangsa Israel, sehingga mereka lupa akan perbuatan-perbuatan dan kebaikan-kebaikan yang Tuhan nyatakan untuk menyelamatkan mereka. Mereka lupa akan keajaiban-keajaiban di mana Tuhan sendiri dengan tangannya yang penuh kekuasaan membimbing, membawa dan menempatkan mereka kepada kehidupan yang indah, hidup yang sejahtera, dan mereka dapat menikmati apa yang Tuhan perbuat bagi mereka. Sebaliknya, oleh karena ketidaksabaran tersebut, mereka memberontak dan melawan Tuhan, di mana mereka telah berbalik. Mereka tidak hidup sebagaimana yang dituntut oleh Tuhan, yang disebut sebagai upaya mendukakan Roh Kudus, mendukakan
Roh Tuhan. Namun perlu kita ketahui bahwa menjadi sabar itu bukanlah hanya kuasa dan kemampuan manusia semata, melainkan kuasa Roh Kudus, bimbingan dan tuntunan Roh Kudus, peranan Roh Kudus nyata di dalamnya. Karena Roh Kuduslah yang dapat membimbing dan menuntun kita menjadi orang-orang yang mau hidup dan berperilaku seturut dengan kehendak Tuhan. Roh Kuduslah yang membangkitkan kekuatan dan ketertiban. Roh Kuduslah yang menguatkan dan meneguhkan hati setiap orang. Serta Roh Kuduslah yang berperan untuk mengajar dan membimbing manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum Yesus naik ke surga, Ia berpesan bahwa Roh Kudus akan diutus oleh Bapa ke dunia ini. Kehadiran Roh Kudus itulah yang kita rayakan pada hari ini, di mana kita ketahui dan kita imani bahwa kehadiran Roh Kudus di tengah-tengah dunia ya adalah cara berada Allah di tengah-tengah dunia yang bekerja untuk memberdayakan manusia bisa bersaksi dan menyaksikan bahwa Yesus Kristus itu adalah sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia. Kehadiran Roh Kudus di tengah-tengah dunia ini juga merupakan karya daripada Tuhan, di mana Dia, melalui Dia, kita dimampukan untuk merenungkan, menghayati kebaikan-kebaikan Tuhan, sehingga dengan penghayatan-penghayatan tersebut kita semakin terdorong untuk percaya dan mendekatkan diri serta mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Roh Kuduslah yang membimbing dan menuntun kita juga untuk mengenal keberadaan Tuhan, sikap dan perbuatan Tuhan, sifat dan tindakan Tuhan, serta Roh Kuduslah yang mengajari manusia agar manusia senantiasa mampu memelihara sikap hidupnya yang seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam kesempatan ini ada 3 hal yang perlu kita imani dan hidupi sebagai pesan-pesan dalam merayakan turunnya Roh Kudus ini. Yang pertama, kita harus mengetahui dan mengimani bahwa Allah itu adalah Allah yang setia, Allah yang taat akan apa yang dijanjikan, Allah yang tidak pernah ingkar akan janji, dan Allah yang tidak pernah berubah. Sebagaimana anggapan umat Israel yang menganggap bahwa Tuhan Allah itu telah berubah, tetapi justru manusia itulah yang berubah dan memberontak kepada Tuhan, tidak mengingat kebaikan-kebaikan yang telah Tuhan lakukan. Berulang kali Tuhan melakukan, bahkan berbuat kebaikan dengan melakukan mukjizat-mukjizat yang sama sekali tidak dapat dilakukan oleh manusia di dunia ini. Tuhanlah yang menyelamatkan bangsanya, dan dikatakan ketika Tuhan berbuat bahwa Tuhan tidak mengutus duta atau utusan, tidak mengirimkan duta, namun tangan Tuhan Allah sendirilah yang bertindak, dan Dia hadir untuk menyelamatkan manusia. Dia yang menebus
dengan kasih setianya dan mengangkat serta menggendong umatnya. Ia menyelamatkan umatnya dengan membawa mereka naik dari laut, dan dengan tangannya yang agung membela air di depan mereka serta menuntun mereka melintasi samudera raya yang diibaratkan seperti kuda yang melintas gurun pasir. Yang kedua, saudara-saudaraku, yang perlu kita hidupi, bahwa Tuhan menginginkan supaya umatnya taat dan setia terhadap apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kita tahu Tuhan memberikan Roh Kudus ke dalam hati manusia yang berperan untuk mengingatkan setiap manusia agar selalu percaya kepada Tuhan dan mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan terhadap mereka. Dan ini juga dapat dilihat di mana Tuhan itu selalu menunjukkan yang terbaik hanya oleh karena bimbingan Roh Kuduslah. Kenyataan itu bisa kita yakini dan kita percayai. Dalam hal ini Tuhan mengharapkan umatnya agar terbuka dan membuka diri, mengingat-ingat apa yang dilakukan Allah, sehingga manusia terdorong senantiasa membangun relasi hubungan yang baik dengan Tuhan sebagai sumber daripada segala apa yang dinikmati umat tersebut. Namun sebaliknya, justru manusia ialah yang berbalik dan memberontak melawan Tuhan melalui sikap mereka yang tidak taat dan tidak setia di hadapan Tuhan. Dengan demikian, hubungan baik yang selama ini ditunjukkan oleh Tuhan kepada umatnya dan Roh Tuhan yang selalu berperan sehingga menjadi undur dari bangsa itu sendiri. Yang ketiga, saudara-saudara, yang perlu juga kita hidupi, di mana memelihara hubungan atau relasi dengan Tuhan itu sangat penting. Dan itu juga lah yang dinyatakan melalui doa bangsa, di mana mereka mengakui dan memohon pengampunan daripada Tuhan. Dan hal itu juga adalah salah satu bentuk kesadaran mereka akan keberadaan, akan perilaku mereka yang sudah memberontak kepada Tuhan. Bangsa Israel mengharapkan pemulihan hubungan dengan Tuhan, agar Tuhan bermurah hati, mau kembali menolong dan menyertai mereka. Dan hal itu juga lah yang dinaikkan oleh Yesaya dalam doa kepada Tuhan dengan menceritakan apa yang telah dilakukan oleh Tuhan terhadap bangsa itu, supaya mereka mau mendekatkan diri, mau mengandalkan Tuhan. Dan itulah yang terbaik manakala mereka mau bersama-sama dengan Tuhan. Disitulah kehidupan mereka akan nyaman, kehidupan mereka akan sejahtera, kehidupan mereka akan senantiasa terpelihara dan dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kedamaian, kebersamaan dengan Tuhan. Mereka akan aman, kita akan nyaman, kebersamaan dengan Tuhan, hidup sejahtera itu menjadi terjamin. Dengan demikian amatlah lebih baik dan sangat menguntungkan jika kita mau membangun hubungan dengan Tuhan dan taat, setia, dan mau senantiasa merindukan Tuhan bersama-sama dengan kita.
Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbagai keajaiban telah Tuhan nyatakan dengan kasih setianya kepada kita. Dengan kemurahannya Dia memberikan anaknya tunggal, Tuhan Yesus Kristus menjadi juru selamat bagi kita. Dan tidak cukup hanya itu, tetapi Tuhan Allah juga mencurahkan Roh Kudus-Nya untuk menuntun, membimbing kita ke jalan yang benar. Dengan Roh Kudus hidup kita terjamin. Dengan bimbingan dan tuntunan Roh Kudus, hidup kita tidak akan kucar-kacir. Dengan bimbingan dan pengajaran serta tuntunan Roh Kudus, hidup kita tidak akan kacau. Seandainya hidup ini, dunia ini, bangsa ini, setiap pribadi-pribadi yang terbuka pada tuntunan Roh Kudus, hidupnya tidak akan kacau. Hidupnya akan senantiasa terkendali. Namun hidup kita akan kacau dan tidak memiliki arah yang jelas jika kita mendukakan Roh Kudus dengan pemberontak, berbalik daripada Tuhan. Hidup kita akan terkendali. Dunia ini tidak akan kacau bila mana bersedia dituntun oleh Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang membimbing, mengajar, menuntun kita kepada jalan yang benar dan sikap hidup yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang baik, yang telah bermurah hati, yang setia akan janji-janji yang telah Engkau nyatakan kepada kami, khususnya pada hari ini Bapa. Engkau mencurahkan Roh Kudus untuk membimbing, mengajar dan menuntun kehidupan kami, supaya kami senantiasa mempunyai sikap hidup yang seturut dengan kehendak Tuhan. Hidup kami tidak akan kacau. Hidup kami akan tentram bila mana kami tunduk dan mau dituntun oleh Roh Tuhan. Kuatkan kami Tuhan untuk membuka hati kami agar kami senantiasa menerima curahan Roh Kudus yang memberdayakan kami bersikap baik serta melakukan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati umat, berkati para hamba-hamba agar senantiasa bersemangat untuk melakukan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita memuji dan memuliakan Tuhan, dan dengan sukacita kita menyerahkan persembahan kita. Sucikanlah hati
Jemaat yang dikasihi Tuhan, teguhkanlah hatimu, sebab Roh Allah yang menuntunmu kepada kesenangan. Karena itu tetaplah berpengharapan yang hidup kepadanya. Ingatlah, selama kita masih di dunia ini, kita pasti menghadapi kesusahan, penderitaan dan kesengsaraan. Tetapi kalau kita berpengharapan yang hidup kepada Allah dan kepada janjinya, kita akan memenangkan segala perkara yang terjadi pada kita sampai akhir. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 63 ayat 14, seperti ternak yang turun ke dalam lembah, Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Terpujilah Tuhan Allah yang menuntun kita kepada kesenangan. Janganlah kita tidak hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki, tetapi hiduplah oleh Roh dengan berbuahkan kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sebab itulah yang dikehendaki Allah untuk kita lakukan, untuk menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah Bapa kami, tidak ternilai besarnya anugerah kepada kami, karena Roh Kudus Engkau menganugerahkan kepada kami orang yang hina ini. Pemberian-Mu melebihi dunia dengan segala isinya. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu, karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus kepada jemaat, orang-orang percaya yang setia dan taat kepada Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami diajar, dipimpin, diterangi dan dikuduskan
serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Ya Roh Kudus, persatukanlah jemaat yang Engkau pilih agar saling menerima dan saling mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Sinari dan terangilah hati kami agar kami mengenal segala dosa dan kesalahan kami, dan agar kami setia hari disucikan dan diperbaharui serta layak bersekutu di dalam jemaat-Mu yang kudus dan am. Tolonglah kami agar tetap menyadari bahwa kami telah diperdamaikan dengan Allah, dengan penuh keyakinan kami dapat berseru, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Limpahkanlah rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu agar semakin bertambah banyak pemberita Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesamanya manusia. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah, dan di rumahnya masing-masing, agar mereka sadar akan persekutuan di surga kelak. Bangunkanlah orang yang tertidur dan berilah kekuatan kepada orang yang lemah. Sadarkanlah orang fasik dan tegar hati supaya mereka bertobat dan meninggalkan kejahatan mereka. Berilah hikmat kepada orang yang rendah hati dan hiburkanlah orang yang sengsara dan menderita, agar mereka tidak dicemooh dunia ini. Lindungi dan tinggallah bersama orang yang teraniaya karena iman kepada Kristus, agar mereka tidak khawatir akan bagaimana dan apa yang harus mereka katakan. Bimbinglah pemerintah, penguasa, dan raja-raja agar mereka bertindak adil dan takut akan hari penghakiman-Mu kelak. Kuatkan iman kami agar kami selalu yakin bahwa segala dosa kami telah diampuni dan kami akan Engkau antar kepada hidup yang kekal. Teguhkanlah pengharapan yang hidup di dalam hati kami, agar kami yakin bahwa walaupun sesudah kulit tubuh ini sangat rusak tanpa daging pun, kami akan melihat Allah yang membangkitkan kami kembali dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.